Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rai Bareng, channel yang membahas tentang dunia digital marketing maupun bisnis digital yang akan sharing bersama teman-teman perihal dunia TikTok Ads, Facebook Ads ataupun Google Ads. Yang insya Allah ini akan bermanfaat untuk men-scale up bisnis teman-teman di dunia digital marketing. Dan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan rule otomatis. Biasanya rule otomatis ini ketika kita belum terbiasa untuk melihat dashboard secara manual tiap hari, kemudian mungkin kita juga masih split test, atau kita nggak kepengen kita untuk men-setting dashboard campaign kita secara mandiri, gitu ya. Jadi kita kasih prompt ke TikTok agar ketika mencapai spend segini, contoh itu nanti akan mati otomatis. Kalau spend segini nanti kita bisa scale up dan sebagainya. Nah, itu di TikTok sudah ada, fiturnya sudah ada, meskipun memang masih tetap dalam tahap pembaharuan atau update. Jadi dimana kita bisa mengaksesnya rule otomatis itu agar kita bisa dibantu oleh TikTok untuk memantau campaign yang jalan. Itu kita bisa ke alat di sini ya teman-teman. Alat ini nanti kita bisa pilih aturan otomatis. Nah, di aturan otomatis nanti akan muncul bagaimana kita untuk membuat aturan baru. Contoh di sini kita buat aturan baru. Nah, di sini ada beberapa kondisi teman-teman. Contoh penyiapan aturan otomatis. Oke, kita pilih untuk membuat aturan khusus. Kemudian kita bisa terapkan ya. Kita bisa pengen menerapkan campaign atau aturan otomatis ini ke apa? Apakah ke semua campaign aktif? Apakah ke semua grup iklan aktif? Apakah ke semua iklan atau video kreatif aktif? Gitu. Jadi ini adalah rules gitu ya. Contoh gini, teman-teman kepengen melihat agar CPA-nya stabil, gitu. Teman-teman buat contoh ada 10 campaign yang aktif. Nah, kemudian teman-teman pengen agar kita bisa mantau CPA-nya lebih stabil. Yang melewati target CPA maka kita matikan, gitu ya. Kita bisa pilih semua campaign yang aktif. Kemudian kondisinya gimana? Kondisinya bisa contoh ini ya, pembelanjaan contoh, atau kalau CPA gitu ya. Jadi nanti bacanya di kampanye aktif. Contoh kalau teman-teman pengen istilahnya memantau CPA ya, ini tinggal teman-teman pilih CPA. Jadi nanti kemudian hari ini gitu ya. Kemudian CPA-nya lebih dari, nah ini ya, lebih dari berapa CPA-nya? Contoh lebih dari 20.000 gitu ya. Oke. Terus maka ada tindakan, ada kita pengen nonaktifkan saja, atau kepengen memberitahu saja, sekedar memberitahu. Contoh kalau dinonaktifkan bisa. Nah, gitu. Terus pengaturan akun itu bisa dijadwalkan terus menerus, custom atau sekali. Kalau kami biasanya ya terus menerus. Nanti kalau memang pengen istilahnya pengen mematikan ya nanti dimatikan dari sini manual aja, gitu ya. Nanti setelah di notif gini, teman-teman tinggal namakan rulesnya. Contoh CPA melebihi target atau CPA lebih dari 20.000, ini kill atau matikan ya. Nah, gitu. Jadi bacanya gimana teman-teman? Bacanya gini. Contoh kita punya campaign yang aktif ya, semua campaign aktif. Jika kondisi CPA-nya rentang waktunya hari ini itu lebih dari 20.000 gitu ya. Kalau kayak gini kurang dari, tapi kalau kayak gini lebih dari, gitu ya. Jadi lebih dari 20.000 maka apa? Maka nonaktifkan campaign itu. Gitu. Jadi gitu caranya. Nanti kalau teman-teman contoh setelah membuat rule ini, buat rule lagi. Contoh untuk semua campaign yang aktif. Jika kondisi CPA ya, jika kondisi CPA hari ini, contoh saya pengen CPA kisaran 15.000 sampai 20.000, bisa
tinggal di sini nanti pilih 15.000, tulis 15.000 hingga 20.000. Nah gitu. Jadi bacanya gini, semua kampanye yang aktif jika kondisi CPE hari ini di antara 15 sampai 20.000 maka nonaktifkan. Nah gitu. Bisa. Kalau teman-teman pengen CPA-nya kurang dari contoh 15.000, terus ini hidupkan atau sesuaikan anggaran hariannya bisa. Jadi istilahnya nanti bacanya kayak gini. Nah, sebentar. Jadi anggaran hariannya bisa ditambah. Jadi contoh gini, ini berarti kita lihat campaign yang bagus. Contoh gini, jika ya ini semua campaign yang aktif, jika CPA hari ini kurang dari 15.000, berarti kan CPA-nya lebih rendah dari 15.000, berarti kan murah kan. Nah itu teman-teman bisa contoh sesuaikan anggaran. Jadi anggarannya dinaikkan. Nah, anggarannya bisa dinaikkan, yang semula 100.000 bisa ke 300.000 contoh. Kayak gini bisa, dan ini hanya sekali biasanya. Atau ini dinaikkan juga bisa. Ini ya sesuaikan, kalau sesuaikan langsung ke 300.000. Kalau naikkan, nah ini kalau naikkan sebesar ini teman-teman bisa dinaikkan terus menerus. Contoh saya naikkan ke 200.000, terus batasan anggaran maksimum nanti sampai 1 juta per campaign gitu. Bisa kayak gini, nanti tinggal diselesaikan di sini gitu teman-teman. Jadi nanti TikTok akan belajar untuk istilahnya membaca data dari teman-teman. Kalau campaign bagus ya tetap seperti rule, kalau campaign jelek ya nanti akan dilakukan sesuai rule gitu. Itu fitur rule otomatis. Jadi ini sangat membantu, sebenarnya sangat membantu, tapi memang teman-teman juga harus ngecek juga kan, kadang-kadang rule otomatis ini karena masih kondisi develop atau kondisi masih di pengembangan oleh TikTok, belum terlalu maksimal untuk efektivitas pembacaan datanya gitu. Tapi insya Allah ini juga nanti kedepannya akan baik. Jadi teman-teman bisa mulai belajar ini ya, alat aturan otomatis. Oke, seperti itu teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang paham, semoga bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan kalau teman-teman pengen request, nanti teman-teman pengen belajar apa atau pengen kami membahas apa, silahkan ditulis juga di kolom komentar. Dan ini teman-teman nanti ada private mentoring ya, teman-teman bisa cek link di deskripsi kami. Kalau teman-teman pengen belajar private mentoring dengan kami 4 mata, bisa belajar analisis iklan, bisa belajar iklan, TikTok Ads mulai dari fundamentalnya, riset data, kemudian fase testing, scale up, baca metrik, analisis data, retargeting, scale up sampai jutaan rupiah, gimana kita hitung iklan dari yang semula sehari itu cuma 100.000 bisa sampai 1 juta, 2 juta, dan terus-terusnya. Teman-teman bisa cek link di deskripsi, kami ada private mentoring. Oke, seperti itu teman-teman. Dari kami tim Rai Bareng ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.